Selamat siang. Departemen Tenaga Kerja Depnaker menegakkan kembali sistem ketenagakerjaan asing serta undang-undang yang terkait yang direvisi pada tahun 2009 April yang lalu. Selain itu, perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya revisi tersebut. Poin-poin penting dalam revisi undang-undang berfokus pada perpanjangan periode perekrutan wajib warga negara Korea dan memperkuat peraturan-peraturan perusahaan. Namun, kenyataannya periode perekrutan tenaga kerja yang ditetapkan terlalu pendek dan karena tidak ada kebijakan regulasi, sulit untuk membuat perusahaan-perusahaan secara aktif mengikuti aturan kebijakan yang ditetapkan. Sejak diberlakukan sistem izin kerja IPS, pemerintah mewajibkan untuk mengikuti prinsip prioritas perekrutan tenaga kerja yang bertujuan melindungi pasar tenaga kerja dan lapangan kerja warga Korea. Namun, prinsip ini dinilai hanya sekedar formalitas. Untuk itu, rencana wajib rekrutmen yang sebelumnya berjangka 7 hari, kini diperpanjang menjadi 14 hari. Dan secara keseluruhan, periode perpanjangan lowongan kerja diberlakukan di setiap perusahaan. Dan bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja asing, maka dikenakan biaya perekrutan dengan nilai tertentu. Akan tetapi, kelompok atau lembaga-lembaga tertentu memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kebijakan ini. Jika perpanjangan periode perekrutan tenaga kerja diperpanjang dari 7 hari menjadi 14 hari, apakah akan benar-benar memungkinkan untuk memperkerjakan tenaga kerja domestik? Jika revisi tersebut hanya salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di saat kondisi perekonomian sedang mundur, maka ini adalah tindakan yang salah. Meskipun Depnaker yang sebelumnya bertujuan guna memperbaiki sistem ketenaga kerjaan asing, sehingga revisi mutlak diperlukan, mengingat tingkat pengangguran dan pandangan negatif pada pasar tenaga kerja domestik. Namun, jika revisi tersebut masih juga nampak kekurangan-kekurangannya, maka sudah menjadi kewajiban Depnaker untuk memperbaikinya. Harus lebih dari sekedar mengubah periode pencarian untuk menciptakan lapangan kerja baru, akan tetapi benar-benar mewujudkan lingkungan kerja yang sebenarnya, dengan pelaksanaan prioritas dan perubahan dalam struktur industri, sehingga warga negara Korea dapat terdorong untuk mencari pekerjaan, dan berpikir bahwa dari perubahan periode perekrutan, mereka benar-benar dapat bekerja. Ketetapan ukuran tenaga kerja asing tahun 2010 masih belum ditentukan. Namun, jika melihat revisi pada tahun 2009, ukuran tersebut mengalami penurunan sekitar 1/4 dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, untuk perencanaan revisi selanjutnya, marilah kita perhatikan bersama sejauh manakah kebaikan yang dapat diambil dari kebijakan yang ditetapkan.
Ketetapan ukuran tenaga kerja asing tahun 2010 masih belum ditentukan. Namun, jika melihat revisi pada tahun 2009, ukuran tersebut mengalami penurunan sekitar seperempat dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, untuk perencanaan revisi selanjutnya, marilah kita perhatikan bersama sejauh manakah kebaikan yang dapat diambil dari kebijakan yang ditetapkan.